Hikayat Panji Semiran. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di belahan bumi Jawa ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Diceritakan kalau Raja Daha mempunyai dua orang putri yang sangat cantik jelita. Yang satu bernama Galuh Chandra Kirana. Selain cantik, Chandra Kirana banyak disenangi orang karena tutur katanya yang lemah lembut dan santun kepada siapapun. Putri yang satunya lagi bernama Galuh Ajeng, keturunan dari selir yang bernama Padukaliku. Tabiat Galuh Ajeng kurang baik. Ia selalu iri pada kakak tirinya. Warga seistana banyak yang tidak menyukai dirinya. Baginda Raja Daha mempunyai 3 seorang saudara, seorang raja di Kahuripan dan seorang raja di Galenggang. Sedangkan yang satunya lagi seorang wanita, menjadi pertapa di Gunung Wilis dengan gelar Nyi Gandasari. Raja Kahuripan mempunyai putra yang tampan dan gagah serta amat sangat berani yang bernama Raden Inu Kertapati. Raja Kahuripan ingin sekali putranya mendapatkan jodoh dan menikahkan putranya dengan seorang putri yang pantas oleh menantu raja. Setelah menimbang sana-sini dan pilih sana-sini, maka pilihan calon jatuh kepada putri saudara sendiri yang cantik jelita, yaitu Galuh Chandra Kirana. Raja Kahuripan kemudian mengirim utusan ke Kerajaan Daha, meminang putri Galuh Chandra Kirana untuk dijodohkan. Nah, dari situ, kecuali Padukaliku, selir Baginda Raja Daha, iri hatinya, kemudian menimbulkan niat jahat untuk menyingkirkan Permaisuri serta putri Galuh Chandra Kirana, agar ia dapat menggantikan kedudukan sebagai Permaisuri dan Galuh Ajeng dapat dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati. Untuk melaksanakan niat jahatnya tersebut, Padukaliku pada suatu hari memasukkan makanan yang akan dicampur dengan racun dan disuruhnya seorang dayang untuk memberikan tapai itu kepada Permaisuri. Permaisuri dengan sangat hati menerima pemberian tapai tersebut, karena baru pertama kali itu Padukaliku mengirimkan makanan untuk dia. Selain memberikan tapai beracun, Padukaliku juga menyuruh adiknya minta ajimat guna-guna kepada seorang petapa sakti agar raja tambah sayang kepadanya. Sore hari, ketika sedang duduk santai di taman peristirahatan istana, Permaisuri memakan tapai pemberian itu. Ia memerintahkan seorang dayang agar disiapkan. Baru saja makan tapai, badannya langsung kejang-kejang, mata bendelik dan mulutnya berbusa. Dayang-dayang jadi panik. Chandra Kirana pun ikut histeris melihat keadaan ibundanya. Permaisuri meninggal seketika itu juga. Seistana menjadi sedih dan turut berduka atas meninggalnya Permaisuri. Selir Baginda yang lain juga merasa sedih atas kematian Permaisuri. Dengan tergopoh-gopoh, Baginda Raja datang dan sangat marah pada Padukaliku atas bencana yang ditimbulkannya. Namun, setelah berhadapan dengan Padukaliku, Baginda berubah sikap menjadi tenang dan ramah kepadanya. Kabar tentang wafatnya juga sampai ke Raja Kahuripan. Baginda Kahuripan merasa kasihan kepada Chandra Kirana atas nasibnya. Untuk menghiburnya, Baginda ingin mengirimkan bingkisan kepada calon menantunya itu, Raden Inu Kertapati, lalu disuruh membuat 2 buah boneka, satu dari emas dan satu lagi dari perak. Boneka emas dibungkus dengan kain biasa dan boneka perak dibungkus dengan sutra yang indah. Setelah bingkisan tiba di Daha, Baginda menyuruh Galuh Ajeng memilih terlebih dahulu, karena tamaknya diambil bungkusan sutra dan bungkusan yang lain biasa diberikan kepada Chandra Kirana. Betapa gembira hati Chandra Kirana setelah membuka bungkusan, ternyata yang didapatkannya adalah boneka emas yang berkilau-kilau. Ditimang-timang boneka itu dan selalu dibawanya kemana ia pergi. Galuh Ajeng yang mengetahui kemudian kalau boneka yang didapatkan oleh kakaknya jauh lebih bagus, ia ingin memilikinya. Atas bujukan Padukaliku, Baginda menyuruh Chandra Kirana agar menukar boneka miliknya dengan boneka Galuh Ajeng. Chandra Kirana tidak mau menyerahkan bonekanya, sehingga ayahnya menjadi marah. Chandra Kirana diusir dari istana dengan tubuh terhuyung-huyung karena kaget atas tindakan ayahnya. Chandra Kirana masuk ke perpaduarannya, dituntun oleh Mahadewi
bersama para dayang dan pengasuhnya. Keesokan harinya menjelang subuh, Candrakirana dan pengiringnya meninggalkan istana tanpa tujuan. Maka sampailah Candrakirana beserta para pengiringnya di perbatasan antara kerajaan Daha dan Kahuripan. Candrakirana memutuskan menetap di perbatasan. Untuk menjaga kerahasiaannya akan siapa sejatinya mereka, semuanya menyamar sebagai pria. Dan Putri Candrakirana mengganti namanya menjadi Panji Semirang. Untuk memperkuat kerajaannya, mereka melakukan perampokan, lalu menahan dan memaksa mereka untuk menetap di tempat itu. Dengan demikian, rakyatnya semakin lama semakin bertambah, dan kerajaan semakin kuat jadinya. Sampai akhirnya berita tentang kerajaan Panji Semirang kemudian sampai ke Kahuripan. Ketika Raden Inu Kertapati datang untuk mengambil barang-barang yang telah dirampas Panji Semirang, betapa heran dan kagumnya ia pada saat dengan Panji Semirang, seorang raja yang menarik simpatik, cantik, dan suara lembut merdu. Untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati, diadakan jamuan di istana Panji Semirang. Keesokan harinya, semua barang dan uang dikembalikan. Berangkatlah Raden Inu beserta rombongan meneruskan perjalanan ke Daha. Mengetahui kalau kekasihnya akan menikah dengan adiknya sendiri, Raden Panji Semirang kemudian hendak pergi menemui bibinya karena merasakan kesedihan hatinya. Biku Gandasari di Gunung Wilis. Ia meminta nasihat pada bibinya. Maka kembali ia berganti pakaian wanita lalu berangkat menemui bibinya. Biku Gandasari sangat terharu mendengar cerita dan derita keponakannya itu. Kepada Candrakirana, ia memberi saran supaya pergi ke kerajaan Galegang, ke tempat pamannya. Candrakirana kembali menyamar sebagai laki-laki dan sebagai pengamen, yaitu dengan nama Gambuh. Warga Asmara akhirnya berkeliling dari satu daerah ke daerah lain sampai akhirnya sampai ke negeri Galenggang. Sejak hari pertama pernikahan Raden Inu Kertapati dan Galuh Ajeng, ia menjadi pendiam, sedih dan kecewa. Karena diketahui bahwa istrinya itu bukanlah Galuh Candrakirana. Ia merasa tertipu oleh Padukaliku. Betapa ingin berjumpa dengan Candrakirana, lalu dia memutuskan untuk pergi mengunjungi pamannya di kerajaan Galegang. Para pengiringnya mengatakan di Galegang ada rombongan pemain Galuh yang baik penampilannya. Raden Inu Kertapati senang mendengar dan menonton pertunjukan tersebut. Ketika menyaksikan pertunjukan Gambuh, Raden Inu Kertapati sangat tertarik dan sekaligus merasa terharu. Akan tetapi ketika ia memperhatikan gerak-gerik para pemain gambus yang luwes sebagai wanita, ia jadi curiga, bahkan rasa-rasanya ia pernah melihat wajah-wajah mereka. Raden Inu Kertapati yang penasaran ingin sekali mengetahui rahasia anggota Gabuh. Diam-diam ia mengintip di tempat peristirahatan mereka. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat seorang putri menimang-nimang boneka emas yang pernah diberikannya kepada Candrakirana. Rasa curiga dan penasarannya terjawab sudah. Setelah pertemuan tadi sangka-sangka itu, Galuh Candrakirana segera diboyong ke istana Kahuripan. Setelah itu, Baginda Raja Kahuripan segera mempersiapkan upacara resmi pernikahan Raden Inu Kertapati dengan Galuh Candrakirana. Padukaliku yang mendengar pernikahan tersebut menjadi kecut. Baginda Raja Daha pun sudah tak lagi memperdulikan selirnya itu. Karena itu, Padukaliku menyuruh adiknya meminta Ajimat dulu pernah diminta pertolongannya. Tetapi sayang, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Di tengah perjalanannya, adiknya itu disambar petir dan meninggal dunia. Padukaliku putus asa lalu bunuh diri. Kita di sini bakal ngebahas unsur intrinsik dari hikayat Panji Semirang. Yang pertama ada temanya adalah kedengkian dapat membutakan hati seseorang. Yang kedua ada alurnya adalah alur maju dari menceritakan dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Ada unsur intrinsik selanjutnya yaitu tokoh, penokohan, dan perwatakan. Tokoh yang pertama adalah Dewi Candrakirana. Dia sebagai Panji Semirang juga dan sebagai penyair atau pengamen Gambuh. Dia memiliki watak yang baik, sopan, santun, dan dia sangat penyayang. Selanjutnya ada Raden Inu Kertapati. Dia sebagai putra kerajaan Kahuripan. Dia bijaksana, setia, dan baik. Yang kedua ada Galuh Ajeng atau adik dari Candrakirana. Dia memiliki sifat licik, jahat, dan iri. Dia juga sebagai putri dari kerajaan Daha. Yang ketiga ada Padukaliku. Dia juga sebagai selir Baginda Raja. Dia memiliki sifat yang licik, jahat. Dia juga mempunyai niat jahat terhadap Candrakirana dan Permaisuri. Langsung yang selanjutnya ada Permaisuri dan Raja Daha. Mereka memiliki sifat bijaksana, baik, dan sangat netral terhadap rakyatnya. Yang terakhir juga ada Dayang. Dayangnya ini sebagai
Dayang dari kerajaan-kerajaannya, dari kerajaan Daha, mereka memiliki perwatakan yang sangat penurut kepada rajanya. Setelah itu ada latar, tempatnya ada di kerajaan Daha dan hutan. Mungkin kalau waktunya ada di pagi, siang, sore, malam, dan pada zaman dahulu. Suasananya ada suasana menegangkan, karena menegangkan ketika Paduka Liku mencampurkan racun ke makanan permaisuri. Kejadian sedihnya itu ketika terpisahnya Raden Indokertapati dan Galuh Chandra Kirana. Kejadian kebahagiaannya karena bertemunya, suasana senangnya adalah Galuh Chandra Kirana bertemu lagi dengan Raden Indokertapati, akhirnya mereka menikah. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah sudut pandang orang ketiga karena penulis menceritakan sebagai pengamat. Amanat dari sini adalah janganlah kalian menimbulkan rasa dengki, karena kedengkian itu adalah perbuatan atau perilaku yang tidak baik, dan perbuatan tersebut juga dapat membutakan hati kita, seperti tema cerita ini. Baik, yang selanjutnya adalah unsur intrinsik. Di sini dari Pancasemiran kita bisa ambil 3 unsur intrinsik, yaitu nilai moral, yaitu perbuatan buruk itu akan selalu berakhir tidak baik ya, dengan hasil yang setimpal. Misalnya ketika kita berbuat baik pasti akan mendapatkan feedback yang baik. Begitupun sebaliknya, ketika perbuatan kedengkian atau kejahatan itu akan bertimbal balik kepada kita sendiri. Yang ketiga, nilai agama. Jodoh itu adalah cerminan diri sendiri. Seperti itu. Jadi ketika kita ingin meminta atau ingin sekali mendapatkan jodoh yang baik, kita harus melihat diri kita dulu sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah nilai budaya. Nilai budaya ini di sini sangat terlihat karena adanya perjodohan antara Raden Indokertapati dan Dewi Chandra Kirana. Yang selanjutnya, yang terakhir, tadi sebenarnya ada 4. Yang terakhir itu adalah nilai sosial. Di sini kita bisa melihat nilai sosialnya, yaitu ketika para dayang atau penggiring Dewi Chandra Kirana, itu selalu setia. Berarti di sini nilai sosialnya itu adalah kesetiaan para dayang kepada Dewi Chandra Kirana di setiap keadaan apapun. Mungkin segitu aja dari saya untuk hikayat Panji-Semirang. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang mengenakan dari kelakuan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.